Kita bisa membuktikan di sana-sini dalam berbagai peristiwa, kuasa jahat merasuk dalam hal-hal yang merintangi jalan kita. Selamat pagi Jemaat Batu Zaman, juga saudara-saudara seiman sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Kita mengawali bulan Juni, ini bulan Juni kedua dalam batasan sosial, masih berawas-awas pada penyebaran COVID-19 ya. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan peperangan rohani yang bisa kita alami sebagai orang percaya berdasarkan Efesus 6 ayat 12. Renungan ini berjudul Peperangan yang Sebenarnya. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Saudara, Rasul Paulus menutup surat ke jemaat Efesus dengan salah satu penggambaran tantangan rohani orang percaya. Gambaran itu menjelaskan kalau orang Kristen menghadapi lawan yang sesungguhnya sewaktu menentang penguasa-penguasa kegelapan yang memerintah dunia ini. Di sini kita bisa lihat, sekalipun seluruh alam ini adalah ciptaan Allah dan bahwa Dia berkuasa atas alam, tetapi Allah mengizinkan roh-roh jahat menguasai sesuatu, tentu saja secara terbatas ya. Saudara, kita ingat Ayub yang menghadapi ujian iman begitu rupa, walaupun Allah menyatakan tidak ada orang yang lebih saleh dan lebih jujur dibanding Ayub. Mulanya ujian itu tidak menyentuh diri Ayub secara langsung, karena yang diserang adalah milik kepunyaannya, anak-anak dan harta bendanya. Tetapi setelah Tuhan berkata, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya," itu ya, di Ayub 2 ayat 6. Sejak saat itu pula pencobaan fisik menerpa Ayub. Ayub langsung ditimpa penyakit bara dari telapak kaki sampai ubun-ubun kepalanya. Saudara, di sini kita lihat peperangan rohani bergeser menggunakan fisik sekarang. Kita bisa membuktikan di sana-sini dalam berbagai peristiwa, kuasa jahat merasuk dalam hal-hal yang merintangi jalan kita. Mungkin itu seseorang yang ambisius, orang yang anti kekristenan, atau mungkin juga persoalan kesehatan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, sampai persoalan relasi keluarga. Iblis memakai segala jalan untuk menjatuhkan kita dalam pencobaan. Semua kehidupan kita seperti medan perang, seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam nas kita hari ini. Sehingga saudara, fokus kita, peperangan yang dimaksud Paulus adalah peperangan rohani, bukan sebatas menyelesaikan tantangan-tantangan jasmania. Tantangan ini seringkali mengaburkan peperangan yang sebenarnya. Artinya, kalau hari ini kita menghadapi tantangan-tantangan jasmani itu, jangan pandang hanya tantangan biasa, tapi siapkanlah segala perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan si jahat dengan kuasa Allah. Efesus 6 ayat 13. Saudara, kuatkan dan teguhkan hati kita, sebab Tuhan Yesus Kristus terus menyertai sampai akhir zaman.